apa yang diprediksikan hujan deras. Tapi kan kita setidaknya waspada. Jika ada pandangan seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk segi apapun. Ya kita anggap aja, oh kita sedia payung sebelum hujan. Kan di zaman-zaman dulu pun sebenarnya sudah ada. Joyoboyo ya Mas, Iya. dengan Jangkar Joyoboyo. Jangka Jayabaya. Saya pelajari Mas, siapa sih Jayabaya itu? Iya. Ternyata memang kembali lagi Raja Panjalu Kediri. Iya. Kediri maning. Kediri mana? Masih gue dari Kediri. Dari Kediri. Jangan-jangan. Saya masih ingat tahun lalu kita juga sama-sama membuat podcast ya Mas ya. Iya. Dan ada satu dalam podcastnya kita itu yang Mas Tigor bicara soal kecelakaan massal di sebuah lorong. Iya. Yang saya tunggu-tunggu tuh Mas, apa ya, kok waktu bicara seperti itu saya juga bergidik gitu loh. Apa itu ya di lorong, ternyata terjadi juga ya Mas ya. Ya kemarin sebenarnya kan kita kebingungan. Ini apa? Kok banyak asap? Kok banyak asap? Tempatnya pun di sebuah lorong. Tapi saya pribadi waktu itu berharap ini bukan sebuah bom. Kalau bom ini saya kebingungan karena apa? Saya lihat ada kayak apa ya? Kayak api, kayak asap. Ternyata ya memang lorongnya lorong stadion. Iya, lorong Lorongnya stadion. lorong stadion. Ya itu bahkan Paus juga sampai mengucapkan duka cita ya Mas ya, yang mendalam. Itu buat kita juga hentakan yang mengagetkan ya Mas. Ikut berduka atas kejadian itu. Kejadian tersebut. Nah, 2022 hampir selesai Mas Tigor. Bencana, kalau bencana mah Mas Tigor selalu warning terus, bikin kita kadang deg-degan, jangan deket gunung, laut gitu ya. Iya. Kita sampai nggak berani bawa anak-anak ke dekat gunung, laut, aduh bencana. Dan terbukti ya Mas, bencana menutup tahun ini dengan banyak kekejutan daerah-daerah. Bahkan hari ini pun masih ada gempa ya Mas ya, yang kita, atau kawan-kawan di Jakarta juga merasakan. Mas Tigor, apa yang akan kita, bagi saya Mas, menyampaikan pesan kepada para sahabat di berbagi cerita. Ini bukan sebuah ramalan yang absolutely harus dipercayai ya Mas ya, namanya manusia, semua ada di tangan Tuhan pastinya. Tetapi bukan hanya sekedar ramalan, tetapi kita anggap sisi positifnya adalah menjadi perenungan kita bersama-sama. Seperti Mas Tigor selalu mengatakan bahwa yang memiliki misalnya kendaraan di ini ya, dicek dulu mesinnya. Ya, Mas masih ingat tuh, Mas Tigor ngingetin gitu. Kapal, jangan pesawat. ya, pesawat ya Mas, bahkan kapal ya terakhir ya Mas Tigor yang berbicara. Kapal juga mesinnya harus sebelum berangkat harus dicek gitu ya Mas. Nah makanya saya mau mengatakan bahwa ramalan jangan selalu membuat orang itu paten atau mengatakan mendahului kejadian, tapi mari yuk sama-sama kita menjadi sebuah perenungan untuk 2023. Kita berbenah, mengevaluasi, bersyukur ada para sahabat indigo ini yang mengingatkan kita ya Mas Tigor ya, seperti Mas Tigor terutama yang sering teriak-teriak lewat channelnya bahwa kita tidak harus inginnya Mas Tigor tidak terjadi ya Mas, tetapi jika memang itu sebuah kehendak dari alam dan Tuhan, siapa yang bisa menolak ya Mas ya, maka biarlah menjadi renungan bersama. Mas Tigor, kembali ke pokok. 2023 apa yang harus para sahabat berbagi cerita mendengar pesan yang Mas Tigor himbaukan? Baik itu lewat politik atau apa Mas, ekonomi ya, karena semua berkesinambungan, politik, ekonomi, dan mungkin ada yang lain-lain. Kalau artis sudah banyak ya Mas.
temannya Mas Tigor juga banyak artis. Jadi kan juga artis loh. Artis berbagi cerita. Berbagi cerita. Ya. Halo Mas Tigor yang perlu kita Sebenarnya garisbawahi. sebenarnya gini ya, Pak, ya. Pandangan, prediksi, mungkin siapapun menyebutkan dengan berbagai bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya artinya sama. Kadang orang mengatakan firasat. Ini kan hanya bahasa setiap orang. Artinya pun apa? Artinya sebenarnya beda. Misal, kalau seperti, mohon maaf, seperti saya, biasanya kan orang katakan, oh ini indigo lah. Ini kan bahasanya saja. Dari ini antara gelombang pikiran dengan alam ini berusaha untuk komunikasi. Nah, kalau secara alat, misal BMKG mendeteksi gempa, mendeteksi gunung meletus dengan sebuah alat, mendeteksi cuaca dengan sebuah alat. Misal hari ini ada peringatan di Semarang ada hujan deras. Biasanya kan kita lihat di handphone toh, perkiraan cuaca. Tapi belum tentu hari ini sama dengan apa yang diprediksikan hujan deras. Tapi kan kita setidaknya waspada. Jika ada pandangan seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk segi apapun. Ya kita anggap aja, oh kita sedia payung sebelum hujan. Bahkan di zaman-zaman dulu pun sebenarnya sudah ada. Iya. Joyoboyo ya Mas, Iya. dengan Jangkar Joyoboyo. Jangka Jayabaya. Kalau Jayabaya sendiri merupakan raja dari Kediri. Ya, jadi Jangka Jayabaya sempat meramalkan beberapa ramalan. Jadi yang ditulis ulang sama seorang pujangga namanya Rangga Warsito. Banyak sekali ramalan-ramalannya. Mungkin jenengan pernah mendengar Iya kita ulas Mas. sedikit. Apakah Saya itu ada gitu? saya itu terpesona dengan beliau lewat Jangkar Joyoboyonya yang sampai saya pelajari Mas, siapa sih Jayabaya itu? Iya. Ternyata memang kembali lagi Raja Panjalu Kediri. Iya. Kediri maning. Kediri mana? Mas Tigor dari Kediri. Dari Kediri. Jangan-jangan? Oh, enggak ya. Ya saya terpukau ketika apa yang lewat Jangkar Joyoboyo itu menjadi warning, bahkan sampai kita berapa tahun dari Iya. kehidupan beliau bahwa masih relevansinya tuh masih ada gitu Iya, Mas. benar. Bahkan yang dikatakan lewat Jangkar Joyoboyo itu untuk prediksi untuk 2023 itu masih tetap ada dan terjadi gitu loh Mas Tigor. Iya. Betapa luar biasanya, kenapa kita bangsa Indonesia mengkerdilkan atau mengatakan musyrik, bahkan memusuhi orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan luar biasa. Iya. Bukankah kita harus bangga ya Mas? Iya. Di belahan negara yang lain ada siapa Mas? Bapak. Babah, Iya. itu siapa tuh sampai lupa ya Pak. Nah kalau kita punya yang patut kita banggakan adalah Jangkar Jongko Joyoboyo itu. Jongko. Jongko. Iya, jadi Jongko berarti kan Jongko tuh yang kayak Jangkar. gitu ya. ya jangka waktu. Oh, waktu. Karena ada beberapa hal yang tertulis itu memang benar-benar kejadian, Gitu ya Mas. benar-benar ada. Mm-mm. Seperti harinya Pak Geblu kemarin, itu benar-benar ada. Itu sudah dalam prediksi. Sudah ada. Oh. Salah satunya pasar hilang komandannya. Itu ada. Itu ada ya. Ada. Itu yang saya pelajari Mas soal 2023 yang Jongko Joyoboyo itu berkata mengenai inflasi, Iya. ya toh resesi. Resesi. Ya, luar biasa masih update dengan beliau berkata wong golek pangan koyok gabah Diteri. diteri. Ya, artinya orang mencari makan itu seperti beras yang dikoncang-koncangkan dalam tampah ya Mas Iya. ya. Artinya begitu susahnya ya Mas, Begitu susahnya. sampai seperti ditampi gitu ya Mas. Saya masih berimajinasi ibu-ibu di desa-desa yang mau gabahnya itu Iya. Tapen kalau orang Jawa. ditapen. Tapen. Itu bagaimana Mas pandangan yang Mas Tigor bisa sharingkan? Di salah satu apa yang dituliskan, jika nanti, jadi kalau bahasa Indonesianya, jika nanti kita akan menemui tahun kembar,
itu banyak sekali yang namanya huru-hara. Goro-goro itu keluar. Kita kembali lagi, apa yang dimaksud dengan goro-goro? Gara-gara di mana manusia ini memakan tuannya, di mana manusia ini panen apa yang dia lakuin. Bencana alam itu warna-warni, air, tanah, angin, api itu serentak. Dimulai 2022 sampai besok 2024. Kemarin di 2022 kita sudah kena wabah. Di dalam Jawa mengatakan pagebluk virus, di mana mohon maaf tempat ibadah berkurang, orang tidak boleh berkumpul di tempat keramaian, bahkan pasar-pasar yang seharusnya ramai itu jadi sepi. Kita flashback lagi, apakah yang dikatakan beliau ini real, kejadian di tahun itu? Ternyata benar. 2022 di mana angkanya kembar 2, kita praharanya macam-macam sekali. Terus banyak orang yang kelihatannya berpangkat, berpendidikan, tapi tidak ada ajinya. Terkuak kasus-kasus yang kemarin bermasalah, sampai membunuh. Sampai Siapa? membunuh ya Mas, Iya. makhluk seseorang yang lemah, yang jelas-jelas masih jauh ya Mas secara strata kepangkatannya. Terus ada lagi yang kata-kata gini, kesaktian seseorang, kekayaan seseorang, ketaatan seseorang itu di tahun 2022, kita kan masih di 22 ya, sampai 2024 itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kita hubungkan dengan huru-hara berita-berita yang terjadi, yang katanya kita akan menemui yang namanya resesi, di mana orang serba bingung di sini. Kita punya duit, tapi barang tidak ada. Kita mau beli, yang dibeli tidak ada. Kita punya barang, dijual tidak laku. Apakah tidak repot di sini? Misal, kita kan makan beras ini. Kita makan beras, kita punya uang, tapi kalau kita mau beli beras barangnya tidak ada. Bagaimana? Mendatangkan beras gitu ya Mas ya. Semua ini seperti tawon yang rumahnya dibakar, mubal kemana-mana. Tahun ngeri 2023 itu ngeri sekali. Banyak PHK serempak, itu banyak sekali. Otomatis kalau banyak PHK serempak, jelas di situ ada demo-demo besar, demo buruh, demo hak buruh. Ngomong-ngomong tentang hak buruh, saya jadi ingat beberapa kisah-kisah masa lalu. Suatu contoh Marsina, pejuang hak buruh. Apakah nanti di tahun 2023 ini ataupun 2024 akankah terulang lagi? Itu yang jadi ngeri sebenarnya. Jadi banyak sejarah-sejarah yang saat ini mungkin seusia saya belum pernah ya mendengar cerita-cerita itu. Tapi itu benar-benar ada. Benar ada ya Mas Ya, di mana seseorang yang diperjuangkan bukan orang lain di sini, pribadi masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam Jangkar Jayabaya juga ada ya Mas, pasar ilang kumandani. Dalam artian tidak hanya berupa pasar fisik tradisional yang orang bertemu muka dengan muka, Saham itu hancur, Mak. lebih hancur. Jadi 2023, 2024 kita mau invest misal 100 juta gitu, kita tidak dapat 100 juta, kembali 50 juta pun untung gitu. Semua hancur-hancuran. Maka dari itu kemarin beberapa pihak mungkin ya dengan cara pertemuan-pertemuan itu mau menyelamatkan apa yang seharusnya diselamatkan. Tidak di Indonesia saja, banyak negara-negara yang mengalami. Gimana caranya ketika terjadi krisis besar-besaran, tidak di Indonesia saja. Ya, itu. Kita nanam padi di Indonesia, padinya tidak ada. Padinya ada ya. Tanahnya di Indonesia, ditanam di Indonesia, begitu panen hasilnya kemana? Siapa yang kena? Wah, seru ini. Nah, ini yang diramalkan antara orang kesulitan cari makan seperti padi yang diiteri. Kita mau berjuang kemana?
jualan tidak ada yang dijual, kita punya uang tidak ada yang dibeli. Jangankan pandangan ini, mungkin seseorang yang pernah hidup di beberapa tahun lalu, yang tahu perjuangan di masa-masa krisis moneter, begitu sulitnya gitu. Ini tahun-tahun ke depan, baik secara prediksi ekonomi maupun pandangan-pandangan seperti Mas Tigor yang terus kumandangkan itu benar-benar ya krisis. Dan banyak orang nekat, banyak orang tidak peduli ini saudara, ini teman, ini rekan kerja, ini tidak peduli. Ibarat orang Jawa mengatakan royoan belum tanpa daging. Orang berang, orang kerja keras, tapi yang direbutkan tulangnya bukan dagingnya. Pasar hilang kumandangi ya Mas. Itu akibat dari proses dari resesi hingga pasar-pasar, bahkan pasar digital juga kena ya Mas ya. Kenapa? Karena kita lihat orang lebih suka memegang cash ya Mas, uang cash. Luar biasa ya Mas ya. Horor. Mengerikan ya Mas ya. Bukan horor makhluk halus, tapi horornya memang kahanan. Iya ya. Jadi kahanannya keadaan di 2023 ini tidak bisa ditentukan. Sudah kita banyak bencana. Mohon maaf yang kemarin seminggu sebelum saya menuliskan di Instagram saya bahwa Mahameru tidak bisa dinegosiasi. Tepat 1 minggu erupsi. Jadi di 2023 ini banyak sekali. Kita sudah kesulitan, ditambah lagi bencana-bencana. Saya itu mengenal Mas Tigor. Para sahabat berbagi cerita, saya mengenal Mas Tigor dan saya itu mendalami Jongko Joyoboyo ini. Iya. Luar biasa ya Mas, kalau kita pikirkan jika kita mau bebenah, kita ini kan penerus ya Mas.